teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tapi di matkul yang sama itu di Internet of Things. Oke, jadi hari ini kita akan praktikum tentang Thingsboard ya. Seperti ini praktikumnya. Jadi nanti kita akan menghubungkan CDHT22 dengan SP32 dan kemudian akan memvisualisasikannya di Thingsboard. Nah, sebelum lebih jauh kita harus belajar dulu sih. Thingsboard itu apa sih gitu kan? Jadi Thingsboard itu sebenarnya merupakan sebuah server ya. Jadi kalau kita cek di sini apa itu Thingsboard gitu kan. Nah, adalah platform IoT yang open source yang dirancang untuk mengelola, mengumpulkan, memproses dan memvisualisasikan data dari perangkat IoT gitu. Ini website resminya di sini. Kalian bisa cek aja di sini. Jadi Sitting seperti ini akan mengumpulkan data dari perangkat IoT melalui beberapa cara seperti HTTP, MQTT, COE, PSNP, dan LWM2M. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari data ini, si Thingsboard bisa melakukan visualisasi atau juga bisa melakukan sebuah if then else gitu. Jadi ketika hal ini terjadi maka lakukan ini. Itu juga bisa gitu kan. Jadi dia tuh banyak sekali fungsinya gitu ya. Oke. Sampai di situ saja. Jadi praktikumnya sebenarnya hanya kita akan memvisualisasikan data kelembapan dan suhu yang dari sensor DHT ke gauge seperti ini di Thingsboard. Sederhana bukan? Oke, hasil akhirnya akan terlihat seperti ini nantinya. Oke, jadi ini adalah hasil jadinya nantinya gitu kan. Misal ya, sekarang datanya kan 7299, misal kita rubah ke 5,353. Nah, nanti di Thingsboard-nya juga akan berubah gitu kan. Nah, lihat. Seperti itu ya. Jadi kan 5353. Nah, tuh jadi dia berubah juga. Tuh 553 0,53 di sini ya. Seperti itu. Oke, cara bikinnya gimana sih? Oke, mari kita bikin dari nol gitu ya. Oke, kita tinggal bikin aja baru di sini ya. Walkway. Seperti ini, kemudian kita pilih yang ESP32. Nah, kita ambil yang kosongan aja seperti ini. Oke. Oke. Untuk codingannya kita ambil saja dari sini gitu ya, biar tidak usah ngoding lagi, tidak berlama-lama gitu. Oke, kita paste di sini. Oke. Kita membutuhkan beberapa library tambahan ya. Pertama PubSub client untuk komunikasi melalui MQTT. Kemudian di HTSP ini merupakan library untuk sensornya. Kemudian ada Fruit SSD 01306. Nah, ini adalah tambahan dari saya di mana saya menambahkan OLED gitu ya untuk menampilkan si hasil temperaturnya. Jadi gak cuma ditampilin di ground dan di serial monitor, tapi juga ditampilin di OLED-nya. Seperti itu. Berarti kita tinggal ke sini, kemudian kita tambahkan library ya. Cari aja PubSub client yang ini. Kemudian DHT yang ini kita ambil. Kemudian apa tadi? Bentar, library-nya adalah ada Fruit SSD 1306. Berarti ada Fruit di ini. Kemudian di hati sudah, public client udah, oke sudah ya. Kemudian kita akan merancang skemanya sekarang. Jadi kita harus tambahin DHT ya. DHT itu ada dua, ada DHT22, ada DHT11 gitu ya. Kemudian untuk pinoutnya di sini ada NC, SDA. SDA itu untuk data, VCC, ground ya ground gitu. Nah, kita akan pakai 3 pin saja di sini. Nah, mengacu pada codingan di sini, dia pakai pin 15. Berarti datanya kita langsung arahkan ke pin 15 ya. Oke. Kemudian VCC ya, ke VCC kita ambil VCC yang ini 3,3 volt juga. Oke gitu kan. Dan untuk groundnya ground mana ground? Nah, ini dia ground.
Oke, seperti ini. Sudah gitu kan. Kemudian untuk OLED-nya kita namakan OLED dulu yang ini. Kita taruh aja di sini ya. Dia juga butuh ground DCC 3,3 volt ya. Kemudian ada SCL, SCL itu clock. Nah, oke, yang perlu diperhatikan di sini, pin SCL itu ada secara default ya di ESP. Kita tinggal cari aja. Saya sudah menyimpannya sebenarnya untuk pin outnya gitu ya. Nah, ini dia pin SCL SDA itu ada SCL tuh di pin 22, SDA itu pin 21. SCL itu 22 ya. SCL itu 22 berarti kita ke pin 22 di sebelah sini harusnya. Pin 22 mana? Nah, ini. Ini ya pin 22 SCL dan SDA di pin 21. Yang ini. Oke, sudah seperti ini aja. Nah, kalau kalian cek codingannya memang si pin SCL dan SDA itu nggak diinisialisasikan seperti yang ini gitu kan. Ini kan DHT pin 15 gitu kan. Nah, ini enggak. Kenapa? Ya karena memang secara default dua pin ini 21 22 itu udah SCA dan SCL seperti itu. Oke, sampai sini paham? Oke. Kemudian kita harus bikin juga untuk yang ininya ya, servernya. Nah, kita harus bikin, kan kita udah bikin rangkaiannya di sini. Nah, kemudian kita belum ngatur si servernya gitu ya. Untuk codingannya ini enggak susah ya. Codingannya itu sebenarnya mirip dengan codingan ketika kita mengirim data ke MQTT gitu ya. Cuman bedanya di sini ada usernya, ada passwordnya, ada client ID gitu-gitu. Nah, untuk topiknya tetap sama. Oke. Oke, kemudian mari kita coba langsung bikin di Thingsboard. Nah, di Thingsboard kalian tinggal bikin di dashboard. Di dashboardnya kita bikin dulu ya. Misal tugas IoT Thingsboard. Sorry, nggak usah underscore, nggak apa-apa sih ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita add saja. Oke, ini masih kosongan, kita save aja seperti ini. Kemudian ke device, kita bikin di sini. Add new device gitu kan. Misal IoT tugas seperti itu. Nah, profile di sini adalah settingan nanti seperti apa sih proses komunikasinya seperti intinya adalah device profile itu adalah kayak cetak blueprint gitu ya. Jadi kayak gambaran cetakannya seperti apa gitu atau rangkaian dasarnya seperti apa. Nah, kalau kalian ingin bikin profile, kalian ke device profile seperti ini. Nah, sebenarnya di sini saya sudah bikin ya. Ini namanya MQTT. Jadi di profile MQTT ini proses komunikasinya, transport konfigurasinya itu khusus pakai MQTT aja gitu ya ini. Nah, kalau kalian pakai yang default, dia itu bisa MQTT, HTTP dan COAP seperti itu. Oke, di sini kita akan bikin lagi gitu ya. Kita bikin profil baru namanya MQTT new gitu ya. Nah, new seperti ini. Kemudian ininya kita pakai yang high priority aja. Nah, di sini kita pakai MQTT. Nah, seperti itu ya. Untuk topiknya ini sebenarnya bisa kita rubah sih sebenarnya itu kan. Misal kita rubah ini device novil gitu ya. B-nya kita ganti novil. Seperti ini. Oke. Udah gitu kan. Misal sebenarnya bisa kalian rubah terserah gitu kan. Tuh seperti itu. Jadi can replace the topic itself and must be a simple topic kayak gini gitu kan. Dan datanya JSON. Kita add. Sudah gitu kan. Kita sudah bikin MQTT new. Berarti kita bikin device tadi, kita bikin device baru. IoT
Thingsboard. Nah, profilnya kita pakai entity new seperti ini. Kita add. Oke, sekarang ini udah kebikin ya, cuman inaktif ya karena kita belum pakai gitu kan. Oke, di sini udah kita bikin. Sekarang kita atur kredensialnya. Kenapa kita atur? Karena dari tugasnya kita harus pakai mqtt gitu kan. Ada ketentuannya nama, NIM dan segala macamnya itu ya. Mana ya, mana. Ketentuannya itu ada di sini. Nah, tuh. IoT gitu kan. Oke, kita mqtt basic. Ini IoT gitu kan. 05 12 134. Username juga ini, passwordnya kita pakai, terusnya apa tadi passwordnya, bebas gak sih? Ketentuan passwordnya adalah ini, kita bikin aja generate ini biar susah. Oke, kita save. Di assign untuk ya other device. Oh, client ID-nya karena udah ada gitu kan, jadi gak bisa. Oke, kita tambahin aja kali ya, karena MHS Unesa gitu ya. MHS Unesa. Oke, udah saya bikin, kemudian kita cek ya. Cara ngeceknya adalah cek connectivity. Nah, oke, ini adalah contoh penggunaannya seperti ini. Nah, berarti untuk makainya kita tinggal copy ini saja, kita balik ke yang ini di sini, paste seperti ini, kepanjangan ya, nggak apa-apa. Nah, berarti topiknya kita pakai yang ini topiknya ya. Sorry salah. Ini yang tadi ya kita close, kita leave ya. Yang ini tuh, yang ini yang baru. Oke. Berarti ini tinggal di copy aja bagian ininya. Telemetrinya kita paste di sini. Jangan lupa tanda petik untuk di awal dan di akhir. Kemudian untuk servernya tetap sama ini. Untuk ID-nya, client ID. Berarti yang ini. CLID itu client ID. Nah, ini untuk itu username. Kita hapus saja paling ya yang sebelumnya. Ini username-nya, kita X. Ini di sini. Ini passwordnya. Oke, seperti ini. Ini kita hapus sisanya. Oke, sekarang dia sudah kita atur untuk pengirimannya, gitu kan. Oke, kemudian kita langsung coba jalankan saja kali ya. Sebentar. Kita coba jalankan dulu aja deh. Oke, kita tunggu saja sampai berjalan. Cukup lama juga ya. Sudah 1 menit ya. Oke, dia sudah berjalan. Nah, dia mencoba terhubung. Nah, ini sudah connect. Oke. Jadi dia udah ngirim data, temperaturnya 24, humidity-nya 40 gitu ya. Kita cek di sini apakah benar terkirim. Kita ke latest telemetri. Nah, tuh. Oke, sekarang kita akan menampilkannya di dashboard gitu. Gimana caranya? Kita tinggal klik aja nih, kelembapan gitu kan. Show on widget.
Kita pilih yang gauge. Sebenarnya banyak yang lain. Kalian tinggal cari-cari aja. Misal card gitu ya. Card itu seperti ini. Ini saya pindah dulu. Nah, itu card seperti ini. Ada juga count widget. Tuh, seperti itu. Banyak, kalian bisa cari aja di sini semuanya, banyak sekali seperti itu, teman. Cuman untuk ini kita akan pakai yang memang biasa dipakai, yaitu gauge. Nah, yang ini. Oke, ini yang untuk temperatur tadi. Ya udah kita pakai ini aja, add to dashboard. Nah, dashboard kan kita udah bikin tuh tadi yang tugas editing dashboard. Kita add, kita close. Oh, sorry, tadi kelembapan ya. Oke, kita kita bikin aja lagi dah widget kelembapan. Sebenarnya kelembapan bro, sorry. Jadi kelembapan tuh kita pakein yang nah, kita pakai ini aja dah, kita add gitu kan, close. Baru yang suhu kita pakai yang tadi yang pertama itu analog gauge. Ini yang ini, add to dashboard. Dashboardnya pilih yang tadi, yang IoT Things Board. Kita ke dashboard dulu, kita edit dulu. Nah, ini kan IoT Things Board. Kita edit ya, kita edit mode. Yang ini kita delete. Yes, yang pertama kita delete, ini naikin ke atas. Ini kan temperatur atau suhu, bisa kita ganti kok nih ya. Misal ini kita jadi suhu gitu. Terus udah yang lain bisa kalian rubah sendiri. Play gitu ya. Ini kan kelembapan memang. Oke. Udah kita save. Nah, sekarang kan 40 sama 20 tuh. Kita coba ya rubah datanya. Seperti ini. Kita bikin dua kayak gini. Kita coba kirim yang ini sama 96898 gitu ya. Kayak dia belum ngirim. Nah, tuh udah dikirim. Tuh sudah ada juga udah berubah otomatis seperti itu. Kita ubah lagi coba seperti ini. Dia belum ngirim, sabar. Nah, udah dikirim 13 sama 32. Nah, tuh udah. Sudah dikirim. Seperti itu caranya. Oke. Mudah bukan? Udahlah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.